Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kita mau bincang-bincang sama dua lulusan terbaik di tahun ini, yaitu kita perkenalkan saja ya satu-satu ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Pradana dari kelas 12 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daya Akmalia dari kelas 12 IPA 3. Nih, seneng banget tentunya ya. Untuk yang pertama Bu Ais mau ngasih selamat dulu nih. Selamat untuk lulusan-lulusan terbaik. Saya tahu betul kalian. Selamat Ardika, selamat Dea. Untuk yang selanjutnya kita pengen tahu nih, kok bisa sih sampai jadi lulusan terbaik? Kiat-kiatnya sih apa sih? Langsung jawab ya Bu ya? Iya, boleh. Kalau untuk kiat-kiat tersendiri mungkin sama seperti siswa-siswa yang lain, kayak ya rajin belajar atau lebih pintar bagi-bagi waktu aja. Terutama kalau belajar sendiri gitu, kita tuh mungkin setiap orang punya caranya masing-masing. Tapi kalau saya sendiri mungkin belajar lebih baik kayak time-nya atau waktunya itu sekitar jam 3 sampai jam 5. Jadi kayak kita bangun pagi langsung, kan kalau bangun pagi itu kayak refresh otaknya tuh kayak bagus gitu, kayak suasananya sepi, jadi kayak belajarnya itu bisa konsentrasi gitu. Sedangkan kalau untuk di sekolah sendiri belajarnya pinter-pinter cari waktu, karena dan pinter-pinter cari temen juga gitu. Kayak nggak semua bukan geng, tapi kayak perputaran temannya itu bukan kita milih-milih, tapi kayak boleh berteman sama siapapun, yang penting kayak bisa membawa diri kita bisa lebih baik atau lebih rajin gitu. Dan yang paling penting biasain dalam ketika belajar itu, kalau dulu kan saya pernah merasakan sekolah offline gitu, kayak dari kelas 10 sampai kelas 11 semester 1. Nah, itu saya biasakan dalam satu hari itu pergi ke perpustakaan, kayak ketika ada jam kos atau apa, jadi kita pinjam buku atau baca-baca buku yang mungkin ketika kita pelajari di kelas itu kayak ada yang kurang mengerti, karena mungkin boleh saja kayak minta pertanyaan ke ibu, maksudnya kayak tanya ke bapak atau ibu guru, tapi kalau mungkin ada beberapa siswa juga yang kayak malu, jadi lebih baik ke perpustakaan kayak gitu. Mungkin cukup itu aja kiat-kiat dari saya, karena sama aja kayak siswa-siswa lain, gak jauh beda. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri, karena saya dari kelas OSN dan teman sekelasnya itu juga pintar-pintar semua, jadi kayak ada termotivasi sendiri gitu dari dalam diri sendiri, karena persaingannya juga lebih ketat gitu ya Bu, karena anak-anaknya itu anak-anak pilihan juga di kelas IPA 3. Dan ketika ada ulangan atau semacamnya atau ujian, saya itu lebih memperbanyak ke sholat akhiratnya gitu. Tidak hanya dunia aja, tapi saya yakin kalau akhiratnya kita udah jalan, otomatis dunianya juga akan mengikuti sendiri. Jadi kayak belajar itu saya seperti biasa, seperti orang lain, nggak terlalu ketat, nggak terlalu apa, nggak ada waktu harus jam segini belajar, enggak. Biasa aja sih Bu, seperti itu mungkin. Gitu ya. Untuk tadi menarik sekali, sepertinya harus seimbang antara belajar dengan akhiratnya, yang tentunya usaha sama doa harus diseimbangkan gitu ya. Tadi menarik sekali, ada lagi selain kita belajar menyikapi waktunya, membagi waktunya, ternyata harus juga memilih orang-orang yang bisa membawa kita gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya nih, pesan-pesannya, kesannya dulu aja deh. Kesannya gimana sih kok jadi lulusan terbaik? Tentunya senang, iya. Mungkin ada lagi yang lainnya? Ya, saya menjawab dahulu ya Bu. Kalau kesannya senang, pasti bahagia, pasti senang, bahagia gitu. Tapi lebih ke haru aja gitu, kayak ternyata perjuangan saya 3 tahun di sini nggak sia-sia gitu Bu. Kayak Pembuktian diri. Iya, kayak pembuktian diri kita, kayak oh aku bisa gitu, nggak cuma mungkin bener kata dia tadi kayak persaingannya ketat, dan kayak dulu pas kelas 10 mungkin kayak mikirnya paling dia yang pinter atau
kayak pasti bakalan dia ranking 1 atau apa gitu. Tapi karena hal itu kayak membangkitkan diri kita, kayak termotivasi juga, kayak oke, mungkin kalau dalam pikiran saya dia bisa, pasti saya juga bisa kayak gitu. Dan pesan lainnya mungkin ini suatu kebanggaan dan kayak bukti untuk kedua orang tua saya, ini loh bukti kalau saya bisa jadi yang terbaik, dan hadiah juga untuk Bapak dan Ibu, kayak gak sia-sia Bapak dan Ibu menyekolahkan saya di SMA Negeri 1 Majenang yang bisa dibilang kayak orientasinya sangat baik di lingkungan Majenang ini. Kalau kesan dari saya sih lebih ke tidak menyangka ya Bu, karena dari dulu tuh saya jujur nggak pernah ranking 1 paralel. Baru kali ini terakhir kali malah dapat, dan alhamdulillah bersyukur banget. Ini juga karena bantuan doa dari orang tua juga, karena dulu Dea kamu ini gak pernah ranking 1 paralel dari SMP, kan saya juga sering ranking 1 paralel tapi SMA tuh nggak pernah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dapat. Gitu Lebih ke bersyukur aja sih Bu, karena dorongan teman-teman sekelas juga lebih termotivasi. Oke, ternyata ada yang terkejut juga gitu ya. Itu kadang kalau dari saya mah, lihat kalian tuh senang, udah lihat saja senang. Saya tahu kalian dua-duanya dari anak OSN juga ya, tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya anak-anak yang lain pun bisa menjadi yang terbaik. Dan untuk ya ini yang disebut dengan bonusnya dari usaha kalian. Itu pesannya baik sekali, saya pun ikut berbahagia. Kemudian yang selanjutnya nih untuk tadi kesannya, sekarang pesannya, tinggal pesannya. Buat sekolah, bisa buat adik kelas dan buat teman-teman kalian mungkin. Untuk pesan sendiri mungkin yang pertama untuk adik-adik paling ya Bu, kayak sekarang kita berikan gitu, kayak ini tugas kalian, sekarang SMA Negeri 1 Majenang udah di tangan kalian, jadi kalian harus bersikap baik dengan SMA Negeri 1 Majenang, di mana kalian harus bertanggung jawab dan menjaga nama baik SMA Negeri 1 Majenang. Dan jangan lupa juga seperti yang tadi kata Dea bilang, imbangi antara sekolah, belajar, intinya dunia dan akhirat itu gak boleh berbeda, jadi harus seimbang kayak gitu. Dan untuk sekolah, semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan bukan hanya pembangunan atau sarana prasarana juga, tapi siswa-siswanya juga semakin lebih baik, dan mungkin bisa kedepannya bisa lebih dikenal, bahkan bukan dari satu kabupaten tapi insya Allah nasional gitu. Amin. Mungkin hanya itu aja. Kalau dari saya, pesan pertama untuk adik-adik kelas, tetap semangat belajar dan cari pengalaman sebanyak-banyaknya di SMA ini. Karena SMA ini tadi yang Rika bilang cuma 1 kali aja, nggak akan bisa terulang lagi. Terus yang kedua untuk sekolah, dan semoga kedepannya sekolah bisa lebih menghasilkan atau menciptakan anak didik siswa-siswa SMA yang lebih kompeten lagi ke depannya. Dan untuk guru-guru juga, terima kasih sudah membimbing kami sampai sini, dan juga untuk membimbing adik-adik kelas ke depannya. Itu ya, ternyata seru sekali, ada kesan pesannya, ternyata ada harapan juga. Betul sekali, quote hari ini menurut saya adalah SMA itu cuma 1 kali. Artinya apa? Kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Jadi lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Itu aja. Terima kasih untuk Ardika sama Dea. Dan sekali lagi selamat, dan mudah-mudahan besok di kampus selanjutnya, di sekolah selanjutnya bisa memberikan yang terbaik lagi. Terutama kalian sendiri jadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah memilih SMA Negeri, dan begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.